Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa jelang pelantikan 20 Oktober mendatang semakin banyak orang yang bertanya kepada dirinya terkait dengan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet periode 2019-2024. Namun Jokowi menegaskan tidak boleh ada pihak manapun yang ikut campur dalam pembentukan kabinet. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengawali sambutannya saat pembukaan konferensi hukum tata negara ke-6 tahun 2019 di Istana Negara Jakarta. Presiden mengatakan kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak terkait susunan kabinet baru periode 2019-2024. Namun Jokowi menegaskan kepada semua pihak yang bertanya itu untuk sabar menanti keputusannya terkait dengan pembentukan kabinet. Selain itu Jokowi juga mengingatkan bahwa sesuai konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak ikut campur di dalamnya. Ada saja yang menanyakan kepada saya, yang ditanyakan itu saja. Pak, siapa sih nanti menteri-menterinya? Kemana mana tanya ini terus. Bapak A masuk enggak Pak? Nanti ke tempat lain, Pak, Ibu B masuk enggak Pak? Ke kabinet. Yang pertama, ya kita sabar. Tunggu waktunya pasti akan kita umumkan. Konstitusi kita mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur. Usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, ya, kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. Itu pernyataan Presiden Joko Widodo. Sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita mau mencoba mendengarkan lagi bagaimana pendapat dari pengamat politik LIPI, Profesor Samsudin Haris yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Haris, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, Pak Haris, Jokowi bukan hanya sekali mengatakan bahwa jangan tanya terus kepada dirinya siapa yang akan jadi menteri di dalam kabinet yang baru. Ini berkali-kali sudah disampaikan. Kalau begitu kan sebenarnya kelihatannya ada partai politik yang terus-terusan berusaha mendesak, mungkin bertanya siapa atau jangan-jangan meminta berapa atau lebih banyak begitu. Kalau Anda melihat ini sebetulnya apakah ini sesuatu yang wajar atau sebaiknya tidak harus dilanjutkan lagi, Prof. Haris? Tentu tidak patut ya kalau bertanya hal itu pada presiden, sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Jokowi itu kan otoritas beliau sebagai presiden sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, pertanyaannya kenapa banyak yang tanya demikian? Nah, ini ada hubungannya dengan banyak pihak yang merasa berjasa menjadikan kembali Pak Jokowi sebagai presiden. Itu masalahnya. Makanya kan ada partai politik yang membayangkan, ya kita kalau bisa dapat 10 lah, 10 kursi kabinet. Ada yang 9 dan seterusnya. Saya menduga itu pimpinan partai yang bertanya-tanya itu. Walaupun Pak Jokowi mengemukakan tidak mengemukakan ya siapanya. Iya. Kalau melihat karakter Jokowi, apakah Anda melihat bahwa desakan pertanyaan ataupun permohonan yang terus-menerus ini akhirnya bisa mengubah pikiran dari seorang Jokowi dalam memilih menteri-menterinya, Prof? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung sih sebetulnya, tergantung dengan siapa beliau Pak Jokowi itu berhadapan gitu. Nah, kalau yang umum-umum saja dalam pengertian pada umumnya elit politik ya mungkin ya tidak digubris ya. Tapi mungkin juga ada tokoh-tokoh penting di lingkaran Jokowi yang dia mesti dengar juga gitu. Walaupun saya berpendapat ya sebaiknya presiden ya memutuskannya secara independen dengan basis untuk bangsa kita yang lebih baik ke depan. Ya. Supaya tidak ada dalam tanda petik balas budi yang harus dilakukan begitu ya, Prof ya? Betul sekali. Jadi jangan sampai kabinet mendatang itu kabinet yang berbasis politik dan hanya bersifat balas jasa atau balas budi. Itu nggak sehat bagi bangsa kita.
Dan juga tidak baik bagi Pak Jokowi untuk masa jabatan kedua ya. Beliau kan butuh legasi warisan untuk bangsa ke depan. Baik, kita ikuti nanti sama-sama bagaimana proses pembentukan kabinet ini. Prof. Samsudin Haris, terima kasih sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Prof. Mas Kohar, kalau saya melihat kelihatannya partai-partai ini terus-terusan mendesak karena memang belum terpenuhi kan keinginannya. Cuman kalau bicara keinginan, ya kelihatannya tidak ada batasnya. Kalau begitu, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang Jokowi? Jadi tetap teguh pada prinsip bahwa ini adalah prerogatif dari manapun, siapapun, institusi apapun, apakah itu partai politik atau perorangan atau ormas atau kelompok yang menghendaki untuk menduduki sejumlah tertentu dalam kursi kabinet, itu ya berarti boleh didengar, kalau masuk akal itu dia dipakai, tetapi tidak boleh itu menjadikan semacam paksaan, keharusan bahwa menteri ini harus diduduki oleh institusi A atau B atau ormas atau partai politik atau parpol tertentu. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi. Basis adalah tadi yang dikatakan oleh Prof. Samsudin Haris, bagaimana periode kedua ini Jokowi atau Presiden Jokowi meninggalkan legacy yang sangat penting bagi Republik ini. Nah, termasuk di dalamnya dia butuh para eksekutor yang handal, yang cepat, yang itu jangan diberatkan oleh diberi beban untuk kemudian harus ada jatah sekian dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja harus masyarakat atau publik atau siapapun, institusi manapun, itu harus betul-betul memahami bahwa undang-undang di kita, Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu sudah mengunci bahwa jumlah menteri 34. Maksimal ya? Maksimal. Artinya dengan jumlah menteri seperti itu, ya kalau setiap pihak yang merasa dia merupakan bagian dari tim sukses dan kemudian taruhlah berjasa mengantarkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden periode kedua, meminta jatah yang juga banyak-banyak, maka ya jumlahnya tidak akan terpenuhi. Maka niat untuk menjadikan kaum profesional, kemudian eksekutor yang ini menjadi ditimbang-timbang lagi karena harus menimbang kursi ini harus berapa, ini ormas ini harus berapa, institusi ini harus berapa, partai politik ini harus berapa. Hal-hal semacam itu menjadi bahan pertimbangan, oke, boleh. Tetapi paling tidak poinnya, goalnya tetap harus apa yang menjadi tujuan dari kabinet ini ke depan. Jangan-jangan ada yang melihat kepada sejarah, Mas Kohar. Tahun 2014 katanya pada saat-saat terakhir itu ada pergulatan politik yang begitu kuat dalam pembentukan kabinet, sampai ada seperti sandra menyandra begitu katanya nih, ini belum tahu juga benar apa tidak, dan itu kemudian dijadikan bahan untuk beberapa orang yang sekarang mendesakkan terus supaya nanti akhirnya masuk juga keinginan atau permintaan mereka. Ya, kalaupun ada hal-hal seperti itu, peristiwa-peristiwa seperti itu di masa lampau, maka saatnya kita meninggalkan, karena beban yang akan dipikul oleh pemerintahan berikutnya itu tidak ringan. Perekonomian betul telah tumbuh 5%, sekian lebih. Tetapi perekonomian kita masih belum sepenuhnya sehat. Topangan masih konsumsi, kita lihat neraca perdagangan kita juga naik turun. Dan itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tidak dengan hanya berebut kursi, tetapi harus betul-betul dengan kemampuan analisis, kemampuan solusi, dan kemampuan eksekusi yang betul-betul cakap, kompeten. Nah, pada titik itu maka mestinya tidak ada pihak-pihak yang hanya berbicara berburu kursi, tapi kemudian ya setelah duduk dia semacam menjadi pajangan. Tidak boleh. Yang dikhawatirkan ini, Mas Kohar, kalau kemudian desakan ini tidak terpenuhi, katakanlah begitu. Pak Jokowi memang sudah punya pikiran tertentu, sudah menyusun kabinet yang ideal. Ketika permintaan ini tidak terpenuhi, kalau anak kecil biasanya tidak terpenuhi keinginannya ngambek. Ya sudah, saya nggak mau ikut lagi deh. Ya sudah, saya tidak mau dukung lagi deh. Itu mungkin terjadi nggak?
dalam politik apapun mungkin. Bisa Bisa terjadi. saja terjadi, balik arah dukungan dan seterusnya. Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat juga akan melototi itu. Masyarakat akan mengawasi itu. Iya. Masyarakatlah yang punya kuasa. Dia akan mencatat, mengamati partai-partai mana atau ormas-ormas mana atau institusi mana saja yang mencoba-coba untuk berbuat seperti itu, menekan presiden. Iya. Kemudian tiba-tiba tidak mendukung atau ngambek karena tidak diberi kursi. Iya. Dan pada titik nanti sekian tahun yang akan datang dia akan Dinilai. dinilai oleh masyarakat dan bahkan mungkin dihukum Iya. oleh publik untuk mungkin tidak dipilih lagi dan seterusnya. Karena memang panggung depan, panggung belakang politik mestinya sama antara apa yang ditampakkan di depan, dinyatakan di depan. Begitu pula mestinya senyatanya di dalam sehari-hari. Oke, pertanyaan yang mendasar adalah sebetulnya kan kita asumsikan semua pihak termasuk mungkin partai yang terus mendesak seorang Jokowi itu kan paham bahwa ini adalah hak istimewa. Ya. Prerogatif itu artinya istimewa presiden. Ya, Tapi hak sepenuhnya ada di tangan presiden. Tapi kok terus-terusan dicoba? Itu akan coba kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita cari tahu Mas Kohar kenapa masih saja ada yang mendesakkan walaupun sudah tahu aturannya, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat. Pemirsa Metro TV sudah terhubung lewat saluran telepon. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Hormati prerogatif Presiden. Amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 39 2008 bahwa Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Lah kemudian Mas, bahwa Undang-Undang Dasar 45 tersebut belum diamandemen yang mana ada pernyataan parpol berhak mendapatkan jatah menteri. Lah, oleh karenanya Mas, bahwa rakyat memohon kepada semua pihak, terutama partai politik, relawan, ormas, dan sebagainya, untuk menghormati Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Kalau cuma meminta, itu sah-sah saja. Akan tetapi janganlah memaksa seperti misalnya partai saya harus 4 atau 5 atau 6 atau 7 dan sebagainya. Bahkan Mas, ada yang meminta atau memilih sendiri, misalnya saya harus duduk di BUMN, saya harus duduk di Menteri Keuangan, dan sebagainya. Ada ya Pak Bambang ya? Banyak Mas. Lah justru anehnya lagi ada pihak-pihak yang sudah menyusun kabinet secara lengkap. Di situ ada menterinya, ada posisinya. Lah seakan-akan ini nanti tinggal disahkan oleh presiden. Nah ini kan lucu sekali. Lah oleh karena itu Mas, pokoknya kita serahkan sepenuhnya terkait untuk penyusunan kabinet ini kepada presiden. Karena apa? Presiden ini kan yang memiliki hak. Kemudian presiden ini yang memahami permasalahan, memahami sumber daya manusia terkait untuk mewujudkan visinya Indonesia maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat Saya pagi. Silakan kan Pak Edward. mengenai landasan hukum tentang pemilihan menteri itu udahlah. Undang-undang sudah ngatur bagaimana aturannya, semua sudah jelas. Cuma yang saya tonjolkan satu, bahwa yang presiden adalah dipilih rakyat. Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan pembantunya berupa menteri-menteri. Merupakan tenwab yang baik untuk membuat Indonesia ini lebih sejahtera. Nah, presidenlah yang menentukan siapa teamworknya ini. Dia yang punya kapabilitas, yang punya integritas, sehingga dia bisa bekerja searah. Satu langkah, satu derap langkah untuk menuju kemajuan. Janganlah kita berharap bahwa kita mendapat posisi kekuasaan ini akan mendapatkan hal-hal yang di luar keperluan untuk bangsa. Ingat, kegagalan pemerintahan itu sebenarnya ditanggung jawab presiden, di tangan presiden. Presiden yang akan dihujat. Sehingga biarkan presiden dengan leluasa menentukan teamwork-nya untuk bekerja. Siapa yang terbaik menurut presiden? Kalau sekedar masukan, ya itu wajar. Karena manusia tidak sempurna. Masukannya silakan. Soal teamwork itu tentukan sepenuhnya kepada presiden. Karena tanggung jawab kegagalan keberhasilan pemerintah nanti adalah di tangan presiden. Itu yang penting kita ingatkan. Makasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV.
Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ya, kita semua kan tahu ya diajarkan dari bangku SMP bahwa presiden itu mempunyai beberapa hak prerogatif, di antaranya mau mengangkat dan memberhentikan menteri. Jadi menteri itu kan pembantunya Pak Presiden. Jadi yang tahu persis itu Pak Presiden. Iya. Partai politik itu boleh saja mengusulkan, tapi kalau minta harus sekian jumlahnya, harus ini jadi itu kan kayak anak kecil saja, enggak dewasa-dewasa. Ya bolehlah dari partai-partai pendukung mengusulkan, tapi semua itu tergantung hak prerogatif Pak Jokowi. Yang paling tepat untuk membantu Pak Jokowi itu siapa, kan yang tahu persis Pak Jokowi. Kalau nanti berjalan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dievaluasi kinerjanya ternyata tidak memuaskan, bolehlah reshuffle mungkin, ini mungkin ganti, kan gitu. Tidak harus memaksakan saya jumlahnya harus sekian kayak anak SD, anak kecil saja. Kok dewasa-dewasa. Iya. Kalau nanti ada yang tidak terpenuhi kemudian dalam tanda petik ngambek itu bagaimana Pak Sukarwan? Ya kalau kita masih ngambek lah mau kapan dewasanya berpolitik. Gini Bang, kalau boleh ini Pak Menteri dengar, saya usul menteri itu terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini harus mempunyai kebijaksanaan pendidikan moral Pancasila dan P4 dan wawasan Nusantara kembali diajarkan di kurikulum dari SD, SMP, SMA. Jadi kalau dewasanya tuh tidak gampang demo, tidak gampang pecah belah mau mendirikan provinsi negara sendiri karena tidak didasari rasa nasionalisme yang sejati. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard. Ya. Selamat pagi Bu Agustina. Silakan Bu. dengan rekan 3 tadi. Jadi judul hari ini hormati prerogatif penyusunan kabinet itu mutlak ya. Jadi mutlak. Presiden itu terpilih dengan baik dan kita yakin Pak Jokowi itu bukan orang sembarang. Jadi periode pertama saja beliau sudah begitu berhasil. Kedua, insya Allah kita yakin lebih jaya lagi Indonesia. Sehingga hak prerogatif ini jangan dikutik-kutik, jangan dibuat obok-obok. Ini bukan permainan ya. Jadi bangsa Indonesia sudah kejar tayang, usia Indonesia sudah 74 tahun. Jadi kita bangsa Indonesia, selain kita mendukung beliau, kita mendoakan beliau. Semua umat beragama di Indonesia punya cara. Doakan setiap hari bangsa Indonesia jaya, Pak Jokowi kuat. Sehingga kita semua akan merasakan bagaimana keberadaan Indonesia. Kita tidak kalah dengan negara-negara luar yang sudah maju. Sebenarnya Indonesia itu kenapa belum maju seperti negara-negara yang sudah cepat majunya? Karena memang krisis moral menurut saya. Jadi ini yang harus kita entaskan bersama. Ya, itu saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau saya berpikir ketika ada sesuatu yang diperebutkan, sesuatu itu biasanya sangat berharga, memberikan kenikmatan, keuntungan. Nah, ketika posisi menteri yang diperebutkan, apa iya memang kemudian menteri itu akan menjadi sumber pendapatan mungkin, sumber kegembiraan? Karena kalau melihat seorang Jokowi yang jangan-jangan bekerja bukan 24 jam lagi, 48 jam mungkin sehari, kan menjadi menteri di era Jokowi ini bukan sesuatu yang nikmat begitu. Iya, Bagaimana, Mas? mestinya begini. Mudah-mudahan ya, kita berharap dalam optimisme kita berhusnuzon bahwa mereka yang mengirimkan CV yang mendesak presiden untuk mencalonkan A, B, C itu memang tujuannya adalah untuk karena menganggap mempromosikan orang yang bersangkutan adalah yang paling tepat. Untuk kerja keras? Untuk kerja keras, untuk menjadi eksekutor. Tetapi kan sayangnya jejak politik kita ini kan selama ini lebih banyak ditunjukkan oleh panggung belakang. Yang berbeda dengan panggung depan. Nah, ketika ada perbedaan antara panggung belakang dan panggung depan, sementara yang disaksikan oleh masyarakat itu lebih banyak dari sisi panggung belakang, maka ya masyarakat kemudian kan bersuudzon, akhirnya berburuk sangka, berprasangka bahwa ini pasti ada sesuatu. Kenapa kok mengincar kementerian ini? Tidak lebih dan tidak kurang karena pengalaman sejarah. Tentu saja kita tidak bisa ahistoris karena ada beberapa kementerian-kementerian yang dinilai itu bisa mendatangkan keuntungan bagi institusi atau kelompok yang memajukan nama itu. Bahasa sehari-harinya basah katanya. Tempat basah dulu istilah seperti itu. Dan kan kita juga tidak lupa bahwa
dulu sering kita mengkritik misalnya BUMN sebagai sapi perah dan kemudian ada pihak-pihak yang ingin karena itu ingin menduduki posisi-posisi yang di situ beredar uang dalam jumlah banyak, ada proyek dalam jumlah yang besar. Nah, ketika duduk di situ, ya harapannya bisa menggunakan uang, menggunakan proyek untuk ya bagi-bagi misalnya dengan kelompoknya. Itu kan masa lampau, sesuatu yang sudah ditinggalkan, sesuatu yang sudah coba untuk dihilangkan dalam 5 tahun terakhir ini dan selalu diawasi dalam 5 tahun terakhir ini. Karena itu ya jangan coba-coba dan ya nggak ada untungnya berharap seperti itu karena memang kalau sudah niat buruk dari awal tentu ya nanti dalam prosesnya akan buruk pula. Itulah yang kemudian mengapa Pak Jokowi ingin memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan kabinetnya sekarang. Dan ketika sudah diberikan keleluasaan penuh ternyata nanti di tengah jalan ada sesuatu, Presiden juga punya hak prerogatif untuk mengganti orang itu, melakukan reshuffle. Itu amanat undang-undang, amanat undang-undang dasar, konstitusi. Walaupun jangan terlalu sering juga dilakukan ya reshuffle itu, kalau saya pikir sih, Mas Kohar, bagaimana? Iya, terlalu sering itu kan sebetulnya hanya kemudian menimbulkan persepsi bahwa memang ini ada buruk di perencanaan. Kenapa dari awal tidak diamati secara jelas tentang track record orang. Nah, karena itu butuh masukan, ya jelas. Bahkan Presiden dengan mengatakan bisik-bisik monggo silahkan. Tetapi hak untuk menentukan, hak untuk memilih, untuk memberi porsi berapa, yaitu ada sepenuhnya di tangan Presiden. Oke, kita nanti akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kita melihat di 5 tahun pemerintahan periode pertama Jokowi, pembentukan menteri itu di tengah jalan beberapa kali berganti. Dan banyak orang mengatakan sebetulnya itu harusnya bisa dihindari. Karena kalau itu terus-terusan terjadi kan orang baru belajar lagi, sehingga waktu yang tersisa itu tidak terlalu efektif. Nah, pertanyaannya ketika seorang Joko Widodo sekarang sedang menetapkan atau memikirkan menterinya, apa yang harusnya dilakukan oleh semua pihak selain tadi menahan diri untuk membantu seorang Jokowi menemukan kabinetnya yang mendekati ideal? Paling tidak adalah memberikan rekomendasi-rekomendasi ya. Kalau artinya begini, rekomendasi bukan tentang nama, bukan tentang posisi, atau bukan jumlah berapa. Tetapi rekomendasi-rekomendasi yang lebih berwawasan ke depan terkait dengan visi Indonesia Maju yang sudah digaungkan oleh Presiden. Nah, ketika visi Indonesia Maju seperti itu, bagaimana jalan untuk mencapai ke sana? Sementara evaluasi misalnya, 5 tahun yang terakhir kemarin sudah ada banyak sekali perbaikan, tetapi tentu saja tidak menutup mata, masih ada beberapa hal yang harus digenjot lagi. Soal perizinan misalnya yang kurang dianggap masih bertele-tele, kurang cepat dan seterusnya. Nah, ada solusi-solusi itu. Nah, solusi-solusi memberikan rekomendasi itu jauh lebih berguna daripada menyorong-nyorongkan orang, person yang nanti ternyata justru membuat ketika di tengah jalan kecewa. Nah, itu yang harus dihindari. Tetapi yang paling penting dari yang maha penting adalah bahwa kesadaran hak prerogatif ada di tangan Presiden itu harus mulai dibangun. Sistem presidensial kita itu sistem presidensial yang menganut seperti itu. Presiden memiliki hak prerogatif tertentu. Dulu bahkan Presiden itu punya hak prerogatif untuk menentukan duta besar tanpa harus konsultasi dengan DPR. Tetapi sekarang kan beberapa hak prerogatif Presiden itu kan dibagi kepada DPR karena dulu pada era Orde Baru dinilai kekuasaan eksekutif itu terlalu eksesif, terlalu power hoarder gitu. Jadi sekarang power sharing nih ya. Nah, sekarang kan kemudian pendulum agak digeser ke tengah, tetapi beberapa pihak juga mulai mengkritik. Kalau begitu sistemnya apa? Ini kan presidensial tetapi rasanya parlementer. Nah, itu yang harus kita dudukkan lagi. Kita ini sistem presidensial yang sudah kita sepakati, ya gunakan sistem presidensial yang sepenuhnya, termasuk di dalam menentukan kabinet. Kita tidak menganut the winners take all sebagaimana Amerika. Karena Amerika di situ kan kebetulan partainya hanya 2.
begitu Republik Demokrat siapa yang menang Republik maka ya semua kementerian portofolio pemerintahan eksekutif Dikuasainya. ada di tangan Republik. Itu karena memang prinsip mereka itu winner takes all Iya. dan itu hanya 2 partai. Kalau menyodorkan nama, bukankah itu malah membantu Presiden, Mas War? Karena mungkin kan pandangan seorang Joko Widodo Ya. tidak cukup dalam, tidak cukup jauh untuk Iya. melihat misalnya seorang Abdul Qohar begitu. Ya. Kalau saya yang memberitahu kan lebih Ya. akurat daripada seorang Jokowi melihat langsung misalnya. Boleh menyodorkan nama, memberikan rekomendasi, Iya. bisik-bisik. Kan Iya. tadi Presiden juga mengatakan seperti itu. Dibisikin terus. Tetapi yang menjadi misalnya gini, kami minta jatah 7. Oh, Kalau sampai cuma dikasih 3, kami memikirkan ulang dukungan. nggak mau. Oh, Misalnya seperti malah itu. nggak mau ya? Misalnya saya nggak mau. Oh iya. Harus 7. Iya. Karena kami sudah sangat berkeringat. Keringat kami sudah bercucuran ketika mengantarkan Jokowi untuk menjadi presiden misalnya. Nah, Iya. meskipun keringat bercucuran kan harus diperdebatkan lagi. Iya, Apakah betul bahwa dia yang paling dominan Iya. atau kelompok itu yang paling dominan? Iya. Atau jangan-jangan juga dia justru misalnya menikmati dari kepopuleran seorang Presiden Jokowi yang sudah incumbent misalnya. Jadi ada banyak hal yang ketika di mana porsinya harus dimainkan, disitulah dimainkan porsinya. Tetapi ketika sudah diserahkan rekomendasi pada Presiden, ini Presiden kami membawa 40 orang. Iya. 40 nama lengkap dengan kompetensinya, kapasitasnya, CV-nya dan seterusnya. Monggo silakan. Iya. Tetapi jangan mengatakan bahwa paling tidak 10% dari 40 ini harus masuk Pak Presiden. Nggak bisa. Itu sudah melampaui hak prerogatif Presiden. Secara sederhana mungkin bisa dikatakan begini ya Mas Kohar. Kalau ada satu pihak membawa 34 nama, Ya, itu kalau Presiden memilih 34-34-nya boleh. Kalau Presiden memilih 0 dari 34 pun harus mau begitu iya, ya? iya, Karena itu namanya- sepenuhnya hak Presiden. hak Presiden prerogatif. Tanpa harus digugat. Loh, alasannya apa Pak Presiden? Nggak bisa. Alasannya apa Pak Jokowi? Iya. Kenapa Pak Jokowi sama sekali tidak memilih orang yang kami sodorkan? Iya. Nah, Pak Jokowi jangan begitu, nggak bisa. Kalau ini kan hak prerogatif Presiden, rakyat bisa menyumbangkan apa Mas di dalam penyusunan kabinet ini? Boleh apapun, boleh memberikan rekomendasi-rekomendasi. Kan beberapa misalnya di media sosial ada, Iya, ada ya. penyaringan Iya, misalnya. iya, iya. Siapa Survei yang semacam pantas itu. untuk duduk di kementerian ini. Iya. Jadi ada kementerian ini versi Iya. kelompok Iya. apa, netizen mana dan Iya. seterusnya. Dan itu boleh-boleh saja. Tapi jangan maksa. Tetapi jangan maksa. Itu intinya di situ hak prerogatif itu. Oke, kita rasa sudah cukup jelas. Ya. Semoga juga para pihak yang mendesakkan terus juga jelas juga. Iya, toh kurang 1 bulan lagi. Oke deh. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah di sini Mas. Selamat Terima pagi. kasih, selamat pagi Leo.